Assalamualaikum. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari sikap hidup ria dan sum'ah yang merupakan bagian kedua dari bab 3 materi VAI SMA kelas 10 atau fase E kurikulum sekolah penggerak. Secara bahasa, sumah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sumah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Ria dan sumah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat ria dan sumah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ria termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat ria terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer, kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dalam Musnad Ahmad terdapat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. An-Mahmud bin Labid qala Rasulullah SAW, in ma akhafu alaikum asirkul asgar. Qalu ya Rasulullah wa ma asirkul asgar? Qala riya. Inna Allah yaqulu yawma tujazal ibad bi'amalihim. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jaza. Rawahu Ahmad. Dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, ria, besok di hari kiamat. Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya kepada siapa tujuan amal mereka itu. Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia. Kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Syarat diterimanya amal ada 3. 1. Beramal dengan landasan ilmu. 2. Berniat ikhlas karena Allah. 3. Melakukan dengan sabar dan ikhlas. Ria dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu ria kholis dan ria syirik. Ria kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan ria syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah, dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ditinjau dari bentuknya, ria dibagi menjadi 2, yaitu ria dalam niat dan ria dalam perbuatan. Contoh ria dalam niat, yaitu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk ria dalam niat. Contoh ria dalam perbuatan. Pertama, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk salat tahajud. Kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang soleh. Ketiga, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud.
Ria dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Kedua, sifat ini sulit terdeteksi, namun memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat atau dirasakan. Seseorang yang bersifat ria dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan, sebaliknya semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Perbuatan ria dan sum'ah akan berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Dampak negatif tersebut antara lain. 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Mengingat dampak negatif dari sifat ria dan sum'ah di atas, maka sudah seharusnya umat Islam menghindari sifat tersebut. Memang bukan perkara mudah, sebab pada dasarnya manusia itu senang mendapat sanjungan dan pujian. Berikut ini beberapa cara menghindari sifat ria dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diterima amal tersebut. Sebaliknya, apabila ada keinginan agar dipuji oleh orang lain, maka akan sia-sia. Oleh karenanya, sangat penting meluruskan niat sebelum melakukan amal ibadah. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Anggapan seperti inilah yang memicu sifat ria dan sum'ah. Padahal semua itu adalah amanah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Posisinya sebagai makhluk yang lemah mengharuskannya berdoa memohon pertolongan darinya. Termasuk mohon kekuatan agar terhindar dari sifat ria dan sum'ah. 4. Memperbanyak rasa syukur. Pada hakikatnya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepadanya. Dengan sering mengungkapkan syukur ini, kita tidak akan berharap mendapat pujian dari orang lain. Jangan sampai kita pamer ibadah hanya karena ingin memperoleh banyak teman atau agar memperoleh jabatan tinggi. Ingatlah bahwa pujian dari manusia hanya pujian semu bersifat sementara dan ada maksud tertentu. 5. Memperbanyak ingat kematian. Kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi. Pujian dari manusia tidak punya arti apapun. Dan tidak mungkin menjadi sebab derolehnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pujian dari manusia berpotensi membuat kita lalai dan menjerumuskan ke neraka. 6. Membiasakan hidup sederhana. Meskipun memiliki uang, harta melimpah, pangkat, dan kedudukan tinggi, haruslah tetap hidup sederhana. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjadi lebih ikhlas dalam melakukan setiap amal ibadah. Adapun pujian dari orang lain tidak akan berpengaruh terhadap keikhlasannya. Benteng amal itu ada 3, yaitu 1. Merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berniat meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. 3. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan ria dan sum'ah. Demikian pembahasan menghindari sikap ria dan sum'ah. Sampai jumpa di bagian bab 3 selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.